Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu di kelas 11. Selamat kalian semuanya naik ke kelas 11. Di kelas 11 kalian akan berkenalan atau belajar pelajaran teater. Kita hanya belajar 1 tahun. Jadi saya hanya akan lebih memfokuskan kalian kepada cara bagaimana kalian berakting. Penyutradaraan, persoalan kostum, penulisan naskah itu bisa dilakukan sambil jalan. Tetapi saya lebih memfokuskan bagaimana kalian menjadi aktor atau menjadi aktris. Anak-anak, perkenalkan dulu. Nama saya Rinrin Chandra Resmi. Kalian boleh memanggil saya Ibu Rinrin. Pelajaran pertama adalah olah vokal. Pelajaran kedua, olah tubuh. Pelajaran ketiga, olah sukma. Itu saja dulu untuk semester pertama, 3 bulan pertama. Nah anak-anak, sekarang untuk pelajaran pertama ini kita akan belajar olah vokal melalui puisi. Ibu, kenapa pertama harus melalui puisi? Supaya kalian bisa belajar secara efektif. Nanti dari puisi saya akan menilai atau mencermati kalian di mana lebihnya, di mana kekurangannya, baru nanti dibahas sama-sama ya. Anak-anak, pertama siapkan puisi yang berjudul Selamat Pagi Indonesia, karya Sapardi Djoko Damono. Ini ada di internet. Kalian boleh fotokopi, boleh ditulis tangan, tetapi yang penting jangan melihat teks puisi dari HP. Karena apa? Karena kalau dari HP tulisannya kecil, harus di zoom, lalu nanti kalian akan kehilangan konsentrasi sekian detik. Dan itu akan menghambat kalian dalam membaca puisi ini. Paham anak-anak? Jadi saya tegaskan sekali lagi, kalian harus mencari puisi yang berjudul Selamat Pagi Indonesia, karya Sapardi Djoko Damono. Kalian membuat videonya, boleh menggunakan HP, lalu nanti dikirimkan ke web sekolah atau ke link tugas. Dan kalian boleh membuatnya menjadi format YouTube. Lalu linknya kirimkan ke web sekolah. Paham anak-anak? Nah, kalau kalian sudah mendapatkan puisi Selamat Pagi Indonesia ini, kita akan menghitung ada berapa lari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lari atau baris yang semuanya berkesinambungan. Jadi pada dasarnya puisi ini hanya 1 bait, tetapi panjang, lumayan panjang. Kenapa Ibu harus puisi yang panjang? Supaya dari sekarang kalian belajar bagaimana caranya mengelola nafas. Kita belajar olah vokal. Kegunaannya adalah untuk kejelasan artikulasi. Ibu lupa, untuk putri, siswi putri, rambutnya harus diikat. Dan dalam membuat video ini, putra atau putri harus menggunakan seragam sekolah. Putih abu-abu. Kalau ibu kan batik. Ini batik seragam sekolah. Jadi kalian pun menggunakan seragam sekolah. Tetapi nanti ke depan pelajarannya mungkin saja kalian akan menggunakan baju kaos misalnya yang lebih santai. Tetapi itu biasanya ada di olah tubuh.
Anak-anak, sebelum saya memberikan pelajaran olah vokal lebih detail, dari mulai cara mengelola atau memperlakukan lidah, bibir, tenggorokan, hidung, paru-paru, lalu perut, kita akan belajar puisi dulu ya. Sekali lagi baru kita analisa sama-sama kekurangannya atau kelebihannya. Siap anak-anak? Saya akan membaca puisi, mungkin bukan contoh yang paling baik, tetapi harus digarisbawahi bahwa ini adalah kepentingan belajar olah vokal. Anak-anak, tidak boleh ada yang salah kata, tidak boleh ada yang salah kalimat, tidak boleh ada larik atau baris yang terlewat. Jadi harus cermat. Ada suara motor ya? Karena ibu ini di rumah. Jadi kalau misalnya ada suara yang bocor sedikit-sedikit mohon dimaafkan. Tapi vokal ibu masih terdengar kan? Ya anak-anak, kita mulai ya. Selamat pagi Indonesia. Karya Sapardi Djoko Damono. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatmu. Aku pun sudah selesai, tinggal mengenakan sepatu dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sukar dan tanganku terlalu kurus untuk mengacu terkepal. Selalu kujumpai kau di wajah anak-anak sekolah, di mata para perempuan yang sabar, di telapak tangan yang membatu para pekerja jalanan. Kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk diam-diam mencintaimu. Pada suatu hari tentu ku kerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melahirkanku. Seekor ayam jantan menegak dan menjeritkan salam padamu. Ku bayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya. Aku pun pergi bekerja, menaklukkan kejemuan, merubuhkan kesangsian, dan menyusun batu demi batu ketabahan benteng kemerdekaanmu pada setiap matahari terbit. Oh, anak zaman yang megah! Biarkan aku memandang ke timur untuk mengenangmu. Wajah-wajah yang penuh anak-anak sekolah berkilat. Para perempuan menyalakan api, dan di telapak tangan para lelaki yang tabah telah hancur kristal dusta
dusta, hianat, dan pura-pura. Selamat pagi, Indonesia. Seekor burung kecil memberi salam kepada si anak kecil. Terasa benar, aku tak lain milikmu. Ada 10 baris barusan anak-anak. Saya menunggu video kalian. Ingat, membaca teks puisi tidak boleh teksnya menutup wajah. Misalnya begini. Jadi, disimpan saja di sini teksnya. Kelihatan ya. Lalu, anak-anak usahakan jangan terlalu close up. Saya medium kan? Kelihatan kan? Sampai segini ya. Supaya apa? Supaya saya sebagai guru kalian bisa menilai atau menganalisa bahasa tubuh kalian sekecil apapun. Paham anak-anak? Bisa dimengerti? Nanti kalau videonya sudah terkirim semua akan saya nilai. Lebih cepat, lebih baik karena ada durasi atau limit pengerjaan. Ingat, menggunakan seragam sekolah. Yang putri rambutnya diikat. Lalu minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan membahas vokal secara detail ya. Belajar A, B, C, D dan sebagainya. Ibu, suara saya tidak merdu. Tidak apa-apa. Semua suara adalah anugerah. Suara sengau, suara serak, suara merdu. Di teater, semua suara sangat berguna. Jadi, tidak usah khawatir, tidak usah berkecil hati. Ibu, saya belum bisa berteriak, belum bisa nafasnya panjang. Tidak apa-apa. Yang penting kalian berusaha. Sekian dulu anak-anak. Mudah-mudahan pelajaran saya tentang vokal, kejelasan artikulasi bisa dipahami. Terima kasih. Selamat melanjutkan pelajaran kembali. Jangan lupa video.